Lalu saat ini banyak sekali jenis investasi atau instrumen investasi yang sedang ngetrend dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Nah, misalnya ada investasi saham, ada cryptocurrency, ada peer-to-peer lending, atau ada forex exchange atau lebih dikenal dengan forex, sering sekali berlalu lalang di internet. Nah, apalagi jika mendengar kisah sukses orang-orang atau teman Anda sendiri bahkan meraup banyak keuntungan dalam berinvestasi. Rasanya kita juga pengen ikutan seperti itu. Nah, mengikuti tren investasi ini bila menjadi salah satu bentuk fear of missing out atau yang lebih dikenal dengan FOMO. Nah, ini tentu saja FOMO ini terjadi karena kita takut merasa tertinggal dengan tren yang sedang berlangsung ataupun merasa gengsi karena adanya tekanan dalam lingkaran pertemanan. Di sisi lain, arus informasi yang masif juga mendorong orang untuk ikutan tren meskipun sulit untuk memilih informasi atau memilah informasi yang paling tepat untuk Anda sendiri. Nah, yang berbahayanya adalah hanya ikut-ikutan tapi tidak benar-benar memahami jenis investasi, teman-teman. Yang awalnya mau untung, justru malah buntung karena harus menanggung kerugian dan ujung-ujungnya terjadi penyesalan. Oke, akhirnya banyak yang kapok dalam berinvestasi dan tidak pengen mencoba lagi. Nah, padahal investasi itu sendiri menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan finansial masa depan Anda. Lantas, apa nih yang harus Anda lakukan untuk memulai investasi? Oke, teman-teman, yuk kita pahami beberapa hal yang perlu Anda perhatikan atau perlu kamu perhatikan sebelum memulai berinvestasi agar kamu tidak salah langkah. Oke, simak selengkapnya pemaparannya setelah yang berikut ini. Oke, yang pertama adalah tentukan tujuan investasi kamu. Atau apa sih investasi kamu? Nah, sebelum memulai investasi, kamu harus menentukan terlebih dahulu apa tujuanmu dalam berinvestasi. Karena setiap orang tentu memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda dan bagaimana cara menggapainya. Dengan fokus pada tujuan, kamu akan lebih mudah menentukan jangka waktu dan memilih instrumen investasi serta tidak mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain ataupun dengan tren yang hanya ikut-ikutan tren sesaat. Nah, contohnya bila kamu ingin berinvestasi untuk uang muka membeli rumah 5 tahun ke depan dengan fitur investasi misalnya untuk pembelian rumah, maka ya kamu harus memilih instrumen investasi yang kategorinya jangka menengah seperti itu. Maka Anda juga sebenarnya bisa mengikuti rekomendasi dari berdasarkan profil risiko yang kamu miliki. Nah, di reksadana sendiri kamu bisa memilih bibit, teman-teman. Bibit ini adalah tempat marketplace-nya reksadana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selalu ingat high risk dan high return. Nah, kamu mungkin sering mendengar ada orang mendapatkan keuntungan besar saat berinvestasi. Nah, akan tetapi hal yang perlu kamu ingat adalah keuntungan tinggi juga diikuti oleh risiko yang tinggi loh ya. Nah, misalnya saja seperti saham atau cryptocurrency yang pergerakannya sangat fluktuatif. Nah, tentu saja kamu harus mempelajari beberapa analisa termasuk technical analisa yang kategori rumit. Nah, kamu juga harus mempersiapkan mental jika ingin portofolio kamu terus bertahan. Nah, dan jika portofolio kamu merah dalam waktu sekejap karena pasar yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan prediksi. Nah, untuk menghadapi hal ini kamu harus siap secara mental. Nah, maka dari itu sesuaikan instrumen investasi yang kamu pilih berdasarkan profil risiko yang kamu miliki. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga, pastikan proses investasi kamu aman dan legal. Nah, di era digital seperti saat ini, kita sangat dimudahkan loh ya dengan proses registrasi yang hanya menggunakan aplikasi ataupun
smartphone kita sudah bisa melakukan investasi. Nah, akan tetapi kita juga harus memastikan bahwa aplikasi investasi tersebut memiliki legalitas yang sah dan aman. Nah, contohnya misalnya di Indonesia itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan sampai kamu menyerahkan data pribadi kamu pada pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian menyalahgunakannya. Nah, salah satu cara untuk memastikan legalitas adalah dengan melihat izin yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, misalnya kalau saya pribadi ini menggunakan Bibit untuk membeli reksadana. Nah, Bibit ini sendiri sudah terdaftar ya di OJK dan diawasi. Nah, dengan begitu, dengan aplikasi Bibit ini kamu jadi lebih mudah dalam melakukan investasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pahami pengelolaan uang dalam berinvestasi. Nah, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara instrumen investasi Anda bekerja atau bagaimana cara instrumen investasi kamu ini bekerja. Nah, kalau kamu hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu mekanismenya, ini justru akan membahayakan ya teman-teman, dan memiliki potensi besar menjadi sebuah boncos atau kerugian. Misalnya saja investasi pada saham, tentu kamu harus memahami kenapa harga saham bisa naik ataupun kenapa harga saham itu bisa naik turun atau fluktuasi sangat tinggi. Nah, tentu buat investor yang baru atau ingin baru memulai, maka memahami hal ini akan menjadi tantangan besar karena memang ada banyak hal yang perlu Anda pahami ya teman-teman. Tetapi menurut saya mempelajari hal ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Nah, jadi kamu bisa sebenarnya ketika kamu ingin berinvestasi jadi masih agak bingung nih, daripada Anda kehilangan spirit atau semangat dalam berinvestasi, mungkin Anda bisa mencoba berinvestasi di reksadana misalnya. Nah, karena reksadana adalah dikelola oleh manajer investasi yang memiliki pengalaman atau memiliki sertifikasi seperti itu, dan memang manajer investasi ini dikelola oleh orang-orang yang benar profesional. Nah, saya sendiri tentu saja tidak menyarankan teman-teman untuk berinvestasi pada instrumen investasi yang tingkat fluktuasinya sangat tinggi. Nah, jadi ini sangat tergantung pada diri Anda sendiri ya teman-teman. Nah, jadi jika kamu tidak ingin memiliki risiko yang tinggi, maka misalnya katakan profil risiko kamu itu di moderat, maka ya paling banter kamu boleh memilih reksadana obligasi seperti itu. Atau kalau memang tujuan investasinya untuk masa depan, misalnya untuk pensiun, ya sebisa mungkin memang sudah terdiversifikasi atau reksadana campuran. Jadi reksadana campuran ini adalah gabungan dari 3 reksadana, yaitu pasar uang, obligasi, dan reksadana saham. Nah, jadi teman-teman, dengan kamu melakukan investasi, maka kamu tentu saja dapat memantau perkembangan investasi atau portofolio investasi kamu. Nah, jadi di Bibit juga sebenarnya teman-teman Anda akan dibantu oleh yang namanya robot advisor dalam memilih reksadana. Jadi ketika Anda mendaftar, maka Anda juga akan memperoleh seperti itu atau mendaftarkan profil risiko Anda. Kemudian Bibit juga memudahkan Anda, jadi Anda tidak perlu repot lagi memahami pergerakan pasar yang sangat fluktuatif. Yang penting di Bibit Anda perlu konsisten dalam berinvestasi sehingga impian Anda atau tujuan keuangan Anda dapat Anda wujudkan. Oke teman-teman, jadi demikian podcast kita kali ini. Nah, tentu saja ketika Anda ingin berinvestasi, sebaiknya tidak ikut-ikutan, karena ketika Anda merasa ikut-ikutan atau FOMO tadi, maka Anda akan cenderung sulit untuk berkembang dalam hal portofolio investasi. Oke, demikian. Jika Anda belajar hal baru dalam video kali ini, maka silahkan sampaikan melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, saya Daniel, dan sampai berjumpa pada video berikutnya.